Shalom teman-teman. Gimana nih kabarnya? Pasti luar biasa kan? Nah teman-teman, sebelum kita mulai ibadah pada hari ini, pada pagi hari ini, mari kita bersaat teduh sejenak. Saat teduh dimulai. Saat teduh selesai. Teman-teman, mari kita berdiri untuk menyanyi Mars Taruna. Kami puji dengan diam. Teman-teman, marilah kita membaca Mazmur yang terambil dari Mazmur 119 ayat 113 sampai dengan ayat 120. Jevan dan Kak Jenis akan membaca yang tercetak keluar dan teman-teman akan membaca yang tercetak ke dalam. Mari kita mulai. Mazmur 119 ayat 113 sampai 120. Orang yang bimbang hatiku benci, tetapi Tauratmu kucintai. Engkaulah persembunyianku dan perisaiku. Aku berharap kepada firman-Mu. Menjauhlah daripadaku, hai penjahat-penjahat. Aku hendak memegang perintah-perintah Allahku. Topanglah aku sesuai dengan janji-janji, supaya aku hidup. Dan janganlah membuat aku malu dalam pengharapanku.
Sokonglah aku supaya aku selamat. Aku hendak bersukacita dalam ketetapan-ketetapan-Mu senantiasa. Engkau menolak semua orang yang sesat dari ketetapan-ketetapan-Mu. Sebab sia-sia tipu melihat mereka. Sebagai sama kau anggap semua orang fasik di bumi. Sebab itu aku mencintai peringatan-peringatan-Mu. Badanku gemetar karena ketakutan terhadap Engkau. Aku takut kepada penghukuman-Mu. Demikian pembacaan Mazmur. Teman-teman dipersilakan. Teman-teman, sebelum mendengarkan firman Tuhan pada pagi hari ini, mari kita menyanyi Kidung Jumat 40, Ajaib Benar Anugerah. Selamat pagi adik-adik. Jumpa lagi dengan Katiko dalam ibadah Minggu Persekutuan Taruna di hari Minggu tanggal 13 Juni 2021. Adik-adik, kakak percaya bahwa kalian saat ini yang ada di rumah tentunya dalam kondisi baik dan sehat. Tentunya kalian terus menjaga kesehatan dan protokol kesehatan terutamanya. Adik-adik, siapkan Alkitab untuk bagi kita yang sudah mempersiapkan. Kita buka dari Perjanjian Lama, yaitu Yesaya pasal 56 ayatnya yang pertama sampai ayatnya yang ke-8. Yesaya pasal 56 ayat pertama sampai yang ke-8. Mari kita minta pertuntunan Roh Kudus tentunya di dalam membaca dan renungan nanti. Kita berdoa. Tuhan Yesus, sahabat kami anak-anak, kami bersyukur karena kemurahan kasih Tuhan mempertemukan lagi kami lewat ibadah melalui sosial media. Tapi kami percaya bahwa Tuhan sangat peduli dalam kehidupan kami. Kami sangat juga rindu akan kekuatan firman-Mu ya Tuhan. Di saat kami mau membaca dan merenungkan, biarlah firman-Mu itu tetap berada dalam pikiran dan hati kami. Lewat kuasa Roh Kudus Tuhanlah yang memampukan kami untuk mendengar dan melakukannya. Bersabdalah kepada kami Tuhan, karena kami sudah siap mendengarkan kebenaran firman-Mu. Dalam nama Tuhan Yesus, firman yang hidup, kami berdoa. Amin. Adik-adik, saya undang untuk bangkit berdiri dan kita menyambut dengan pujian Haleluya. Haleluya.
Adik-adik yang diberkati oleh Tuhan Yesus, hari ini pembacaan kita lewat Dewan Persekutuan Teruna, materi pembacaan kita ini diberi judul yaitu mengasihi Tuhan dan sesama. Berbicara tentang mengasihi, siapa sih yang tidak mau dikasihi? Kakak sangat senang kalau dikasihi oleh adik-adik. Begitupun juga dikasih dengan keluarga, saudara-saudara, teman, sahabat, dengan jemaat. Nah, adik-adik juga tidak senang dijahili ya, tidak senang kalau punya ada musuh, tidak senang kalau ada yang tidak menyenangi kita. Nah, tentunya hal-hal yang menyenangkan itu, yang mengasihi kita, tentunya itu sangat menyukacitakan hati kita. Hal ini juga yang dialami oleh bangsa Israel pada pembacaan kita hari ini, di mana mereka berada di daerah pembuangan di Babel pada waktu itu. Nah, waktu di masa pembuangan Babel itu memerintah seorang raja Persia, namanya itu Kores. Nah, Kores ini seorang raja yang luar biasa. Dia juga peduli dengan orang-orang Israel, sehingga sekian lama berpuluh-puluh tahun bangsa Israel ini ada di tengah pembuangan itu, dia mengizinkan bangsa Israel itu keluar dari Babel dan menuju ke tanah tempat mereka harus tinggal, yaitu tanah Yerusalem. Nah, kembali lagi setelah berpuluh-puluh tahun mereka berada di Babel, mereka itu hidup dengan orang-orang yang tidak mengenal Tuhan. Nah, ada juga orang-orang yang tidak mengenal Tuhan ini juga ikut beradaptasi dengan orang-orang Israel, sehingga di saat mereka keluar dari Babel, mereka juga ikut dengan arak-arakan orang-orang Israel ini menuju ke tanah perjanjian yang Tuhan janjikan buat mereka, yaitu tanah di Yerusalem di mana mereka pernah tinggal. Nah, adik-adik yang diberkati oleh Tuhan Yesus, luar biasanya Tuhan terhadap umat Israel pada saat itu. Karena di tengah-tengah keberadaban mereka ada juga orang-orang yang tadi kakak katakan, orang-orang yang bukan bangsa Israel. Mereka ikut bersama-sama dan mereka juga mulai mengikuti pembaharuan yang dilakukan oleh orang-orang Israel. Contoh sederhana, dalam peribadatan yang bangsa Israel lakukan, orang-orang asing ini pun juga ikut. Seperti dalam pembacaan kita, yaitu di ayatnya yang ketiga dan keempat. Di situ ada dikatakan tentang orang yang dikebiri. Artinya mereka adalah orang-orang yang bukan orang-orang Israel. Mereka di luar dari bangsa Israel itu, dan mereka mau menggabungkan diri untuk ikut melayani Tuhan. Nah, disinilah luar biasanya orang-orang tersebut, sehingga Tuhan yang namanya Maha Pengasih pun memberkati orang-orang tersebut. Tuhan memberikan kesempatan, memberikan ruang bagi mereka, orang-orang tersebut, untuk ikut juga terlibat di dalam melayani Tuhan di rumah-rumah ibadah orang-orang Israel. Nah, adik-adik yang Tuhan Yesus kasihi, kasih Tuhan itu luas sekali, tidak terbatas dengan tempat, ruang, waktu. Nah, keselamatan yang Tuhan beri itulah juga diberikan bagi semua orang, termasuk orang-orang yang di luar bangsa Israel yang mau ikut terlibat di dalam pelayanan Tuhan. Nah, kasih Tuhan itu luar biasa, sehingga mereka semua ini juga diberkati oleh Tuhan. Nah, adik-adik yang diberkati oleh Tuhan Yesus, banyak hal-hal yang dapat kita teladani dari cerita kita saat ini, yaitu orang-orang yang tidak mengenal Tuhan, tetapi mereka berkawan, berteman dengan orang-orang Israel. Akhirnya mereka juga melihat ternyata mereka itu memiliki Allah yang hidup, yang juga tidak pernah meninggalkan mereka, walaupun mereka pernah dibuang di Babel. Tapi sekarang mereka diberkati oleh Tuhan. Adik-adik yang diberkati oleh Tuhan Yesus, kalaupun orang-orang ini yang bisa menjadi inspirasi kita, kenapa kita tidak melakukannya bagi orang lain? Nah, disinilah kasih Tuhan yang nyata, yang kita imani di dalam Tuhan Yesus,
untuk kita lakukan bagi semua orang. Tuhan menginginkan juga kalau kita sudah diterima keselamatan dari Tuhan, Tuhan inginkan kepada kita, adik-adik dan kakak, untuk melakukan kebaikan-kebaikan itu bagi semua orang. Tidak terkecuali teman sekolah minggu, teman persekutuan PT, tidak terkecuali kakak, adik, papa, mama, tetapi tetangga yang notabene bukan seiman dengan adik-adik dan kakak. Kita harus mengasihi mereka juga. Karena hal yang luar biasa, Tuhan izinkan dan perkenankan mereka juga akan melihat kemuliaan kebaikan kasih Tuhan yang adik-adik lakukan itu kepada mereka. Nah, adik-adik mengasihi Tuhan bukan hanya dengan berdoa, baca firman Tuhan seperti halnya hari ini di hari Minggu ini ya. Memang betul untuk mengetahui, mengenal, mencari tahu seperti apa Tuhan hendaki, yaitu beribadah, baca firman Tuhan. Tetapi untuk lebih jelasnya lagi, tidak harusnya membaca, tetapi konteksnya harus kita kerjakan. Karena dengan mendengar, dengan melakukannya, itulah bentuk bahwa kita mengasihi Tuhan, yaitu mengasihi orang lain yang tidak mengenal tentang Kristus. Di sanalah kemuliaan Tuhan, adik-adik menjadi kesaksian bagi teman-teman bermain di tetangga, di sekolah. Ubahlah sikap cara adik-adik untuk senantiasa bisa menghadirkan damai kasih Kristus itu dalam setiap keberadaan adik-adik. Bukan cuma di rumah, tapi di lingkungan bermain, di sekolah, lewat chattingan juga, bertutur kata, berkomunikasi dengan baik. Nah, menunjukkan bahwa adik-adik adalah pengikut-pengikut Kristus. Nah, memiliki Tuhan di dalam memiliki Kristus dalam kehidupan kita, berarti adik-adik harus membangun suatu komitmen. Komitmen itu adalah kita harus setia. Setianya itu tentunya harus beribadah ya. Itu yang pertama. Karena dengan beribadah kita akan membaca, kita akan berdoa. Di sana Tuhan akan memampukan adik-adik, memampukan kakak, memampukan papa dan mama, semua orang yang senantiasa beribadah kepada Tuhan Yesus. Dan dengan dimampukan itu, dia bisa melakukan apa yang Tuhan kehendaki kepada semua orang. Itulah yang utama dalam kehidupan adik-adik dan kakak. Harus memiliki komitmen sehingga mengasihi Tuhan bukan cuma sebatas di ruang rumah, di ruang gereja, di ruang tengah-tengah komunitas kita, tetapi di seantero di mana kita berada, di sanalah kita harus menunjukkan kasih Tuhan di dalam kebersamaan dengan mereka. Nah, adik-adik yang diberkati Tuhan, marilah kita senantiasa dengan penuh sukacita, dengan penuh kerendahan hati untuk tidak kakak mau katakan, untuk tidak selalu mengeluh, untuk tidak selalu bosan-bosan, untuk tidak selalu menggampangkan atau meremehkan yang namanya persekutuan. Walaupun kakak yakin kadang juga agak sedikit gimana ya kalau mau beribadah itu cuma nonton doang. Tapi kakak yakin lakukan dengan sungguh-sungguh, dengan ketulusan hati, sudah mempersiapkan diri, bangun tidur bahwa hari Minggu ini akan ibadah. Tuhan juga pasti bekerja saat ini. Nah, dengan kesungguhan itu kakak yakin Tuhan pakai adik-adik dan kakak dalam setiap rencana-rencana ke depan, khususnya adik-adik yang saat ini mempersiapkan diri dalam ujian kenaikan kelas atau mungkin yang sudah lulus. Nah, kesetiaan kita kepada Tuhan, Tuhan akan nyatakan lewat bagaimana respon kita di saat kita beribadah, di saat kita mau berdoa, di saat kita melakukan apa saja, dan kita terus membangun komunikasi dengan Tuhan lewat doa dan ibadah. Nah, biarlah semua yang sudah kita dengar hari ini bukan cuma kita dengar, tapi harus kita wujud nyatakan dalam sikap perkataan kita, dengan tindakan adik-adik, dengan siapa saja, tidak terkecuali orang-orang yang di rumah. Kakak yakin Tuhan Yesus akan memberkati kita. Terpujilah nama Tuhan Yesus. Amin.
Teman-teman, untuk merespon firman Tuhan yang baru saja kita dengar, mari kita menyanyi dari PKJ 264, Apalah Arti Ibadahmu. Adik-adik, saatnya kita akan masuk dalam doa syafaat. Tenangkan pikiran dan hati kita semuanya, karena berdoa ini kita lagi berkomunikasi dengan Tuhan. Mari kita berdoa. Tuhan Yesus, kami berterima kasih, bersyukur karena kami boleh beribadah kepada Tuhan. Dan kami yakin dan percaya kalau kami harus beribadah lewat sosial media ini, kasih-Mu tidak dibatasi juga dengan sosial media ini, tetapi lebih nyata, lebih meneguhkan, sehingga kami terus Tuhan pakai untuk menjadi berkat dimanapun kami berada. Kami bersyukur, berterima kasih karena kesempatan yang indah ini juga Tuhan boleh pertemukan kami lewat ibadah persekutuan teruna, lewat pembacaan dan perenungan, lewat materi bahwa Tuhan mengasihi kami dengan sesama kami. Biarlah itu terus menjadi nyata dalam kehidupan kami. Berkati kami ya Tuhan, mampukan kami anak-anak-Mu sehingga kami dapat melakukan hal-hal yang terbaik dalam kehidupan kami untuk menjadi saluran berkat, sehingga di sana nama Tuhan dipermuliakan. Kami serahkan keberadaan kami yang saat ini masih terus berjuang dengan sekolah. Saat ini kami juga lagi mempersiapkan diri di dalam evaluasi ujian kenaikan kelas.
perkenankan semua yang kami lakukan, semua persiapan-persiapan ujian ini dapat kami lakukan, dapat kami selesaikan soal-soal, sehingga hasilnya pun sangat memuaskan. Biarlah Tuhan perkenankan kami juga memiliki kondisi kesehatan yang baik, dijauhkan dari sakit penyakit, sehingga kami juga dapat melalui setiap hari dengan berkat daripada Tuhan. Kami berdoa bagi keluarga kami, papa dan mama, oma, opa, kakak dan adik. Biarlah mereka juga Tuhan memberkati, kekuatan dan kesehatan senantiasa berada dalam sepanjang kehidupan mereka. Berkati kedua orang tua kami yang bekerja. Biarlah juga mereka diberkati dalam pekerjaan, yang senantiasa mengasihi kami, mempersiapkan diri kami juga untuk masuk di dalam jenjang-jenjang pendidikan dan di dalam mencapai cita-cita kami. Kedua orang tua kami diberikan kekuatan dan kesehatan. Berkati persekutuan teruna ya Tuhan, berkati teman-teman kami yang tidak hadir, tidak bersama-sama dalam ibadah ini. Biarlah Tuhan tetap menyertai mereka dalam kondisi apapun, kasih Tuhan ada di tengah-tengah mereka. Memberkati jemaat GPIB Philadelphia, dari pendeta majelis, dari keenam pelkat dan komisi-komisi yang ada, dan seluruh karyawan, berkenan Tuhan memberkati, sehingga kebersamaan kami di tengah-tengah pelayanan ini terus menjadi berkat bagi jemaat dan bagi di lingkungan di mana kami dan gereja berada. Terima kasih banyak ya Tuhan. Pakailah kehidupan kami, pakailah diri kami untuk menjadi saksi Tuhan, untuk menjadi saluran berkat dimanapun kami berada. Inilah doa dan permohonan kami di dalam nama Tuhan Yesus yang sudah mengajar kami untuk berdoa Bapa kami bersama-sama. Bapa kami yang di sorga, dikuduskanlah namamu, datanglah kerajaanmu, jadilah kehendakmu di bumi seperti di dalam sorga. Berikanlah kami pada hari ini makanan kami yang secukupnya, dan ampunilah kami akan kesalahan kami, seperti kami juga mengampuni orang yang bersalah kepada kami. Dan janganlah membawa kami ke dalam pencobaan, tetapi lepaskanlah kami daripada yang jahat. Teman-teman, mari kita memberi persembahan kepada Tuhan. Teman-teman, untuk teman-teman di rumah bisa memberikan persembahan kepada lewat orang tua, lalu diberikan ke gereja atau melalui rekening gereja langsung. Mari kita menyanyi dari PKJ 146 bawa persembahan. Ayat bait 1 dan 2. Bapa
Tuhan, terima kasih atas segala berkat-Mu yang telah Engkau berikan kepada kami, Tuhan. Sekarang Tuhan, kami akan berdoa untuk persembahan yang telah Kau berikan, Tuhan. Berkatilah persembahan yang telah Kau berikan supaya berguna bagi gereja dan bagi orang-orang di sekitar kami. Dalam nama Yesus Kristus, kami telah berdoa dan mengucap syukur kepada Bapa di surga. Haleluya, amin. Teman-teman dipersilakan kembali. Sebelum kita mengakhiri ibadah pada pagi hari ini, marilah kita menyanyi dari NKB 143 Janji yang Manis bait 1 dan 2. Adik-adik, ibadah kita selesai, tapi ibadah sesungguhnya belum berakhir, karena kita harus kembali dalam kehidupan kita. Apa yang sudah kita dengarkan, saatnya kita lakukan firman Tuhan itu. Arahkanlah hati dan pikiran adik-adik dan kita terima berkat daripada Tuhan. Kasih karunia dari Allah Bapa, damai sejahtera dari Tuhan Yesus Kristus, dan persekutuan dengan Roh-Nya yang kudus menyertai kita sekalian. Kami yang bertugas